Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, perkembangan smartphone semakin hari kian meningkat dengan sangat pesat, di mana ponsel berbasis Android ini banyak diminati karena harganya yang terjangkau di pasaran. Bahkan ada banyak HP murah yang dibanderol kurang dari 1 juta di pasaran. Dan memang sih, dengan dana yang terbatas, pasti spek dari HP tersebut juga cukup terbatas. Namun gak usah khawatir, di video kali ini gua sudah siapkan 7 daftar HP Android terbaik yang punya bandrol harga kurang dari 1 juta di pasaran, yang tentunya punya spek terbaik di kelas harga ini sob. HP apa saja yang masuk dalam daftar rekom 7 HP terbaik di bawah 1 juta kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong gadget. Gua mulai dari yang pertama, ada Wiko Y61. Brand yang satu ini sudah cukup lama warawiri di ranah pasar smartphone tanah air, dan kebanyakan produk-produk dari Wiko menyasar pasar entry level. Salah satunya adalah ini, Wiko Y61. HP ini memiliki penampang layar seluas 5,9 inch IPS LCD beresolusi HD. Kamera utamanya beresolusi 8 megapiksel dengan kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Dapur pacu dari HP ini ditenagai shock prosesor MediaTek MT6761 quad-core dengan besaran RAM 2GB dan internal memori 32GB. OS-nya sudah di Android 10 Go Edition yang disokong kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh. Berikut spek lain dari HP ini sob. Selanjutnya ada Luna Dual V57. HP ini sih sudah cukup lama rilis di pasaran sob. Desainnya juga masih memakai pakem unibody full view. Namun jika kita lihat spek keseluruhannya untuk range harga under 1 juta, masih sangat layak untuk kalian pinang sob. Layarnya di sini masih mengusung full view display seluas 5,7 inch beresolusi HD+. Kamera utamanya bersetup dual cam 13 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. V57 ini ditenagai shock prosesor quad-core dari MediaTek MT6739 dengan RAM sebesar 3GB dan internal memori sebesar 32GB. OS-nya sendiri berada di Android versi 8 dengan sokongan daya baterai sebesar 3500 mAh. Dan berikut spek lain dari HP ini sob. Selanjutnya ada Hot Wave Peer K3 2020. Brand yang satu ini mungkin kurang terkenal dibanding brand-brand Tiongkok lain yang sudah lebih dulu merambah pasar Indonesia. Namun, jika menilik desain hingga spek yang dimiliki dari HP ini, rasanya cukup worth lah untuk range harga under 1 juta di pasaran sob. K3 2020 ini punya penampang layar seluas 6,6 inch IPS LCD dengan resolusi Full HD. Kamera utama dari HP ini bersetup dual 13 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Kemudian di bagian dapur pacu, HP ini ditenagai shock prosesor quad-core dari MediaTek MT6739 dengan RAM sebesar 2GB dan internal memorinya sebesar 32GB. Untuk OS-nya berjalan di Android 9.0 dengan sokongan daya baterai sebesar 4150 mAh. Berikut spek lain dari HP ini sob. Selanjutnya ada Itel Vision One. Brand yang satu payung dengan Infinix dan juga Tecno ini bisa kalian lirik di range harga kurang dari 1 juta di pasaran sob. Itel sepertinya memang diplot khusus oleh Infinix untuk segmen entry level. Desain dari HP ini juga sudah kekinian dan punya penampang layar seluas 6 inch 2,5D IPS LCD beresolusi HD+. Kemudian di sektor fotografi dari HP ini telah disematkan kamera utama dual 13 megapiksel dengan kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Dapur pacu dari HP ini menggunakan shock prosesor octa-core dari Unisoc SC9863A dengan RAM 2GB dan internal memori sebesar 32GB. OS-nya di sini berada di Android versi 9 dengan sokongan daya baterainya sebesar 4000 mAh. Berikut spek lain dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Hot Wave K2. Satu lagi sob, produk dari Hot Wave yakni K2 ini. HP ini adalah sang kakak dari K3 2020. Untuk desain tampilan juga sudah cukup cakep, apalagi range harganya kurang dari 1 juta di pasaran untuk saat ini sob. HP ini memiliki penampang layar seluas 6,2 inch IPS LCD beresolusi HD+. Kamera utama dari HP ini bersetup dual 13 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Kemudian dapur pacu dari HP ini ditenagai oleh shock prosesor quad-core dari MediaTek MT6739 dengan RAM sebesar 3 GB dan internal memori sebesar 32 GB. OS-nya di sini berjalan di Android 9.0 dengan sokongan daya baterai sebesar 3150 mAh. Berikut spek lain dari HP ini sob. Selanjutnya ada itel Vision One Pro. Ini adalah varian Pro dari itel Vision standar. Brand yang satu payung dengan Tecno dan juga Infinix ini bisa kalian lirik di range harga kurang dari 1 juta di pasaran lewat produknya ini, yakni Vision One Pro. HP ini punya penampang layar seluas 6,5 inch water drop display IPS LCD beresolusi HD+. Dapur pacu dari One Pro ini menggunakan prosesor quad-core dari Unisoc SC9832E yang disokong RAM sebesar 2 GB dan internal memori sebesar 32 GB. Kameranya di sini bersetup triple cam 8 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel juga. HP ini berjalan di Android 10 Go Edition yang disokong kapasitas daya baterainya sebesar 4000 mAh. Dan berikut spek lain dari HP ini sob. Yang terakhir ada Wiko View 4 Lite. Seri View dari Wiko bisa dibilang satu tingkat di atasnya produk Y-series mereka, namun sama-sama menyasar segmen entry level sob. Desain dari View 4 Lite ini juga sudah kekinian, apalagi spek yang diemban dari HP ini juga cukup cakep di kelas harganya, yang sekarang ini dibanderol kurang dari 1 juta di pasaran. View 4 Lite ini memiliki penampang layar seluas 6,5 inch IPS LCD beresolusi HD+. Untuk urusan fotografi di HP ini telah tersemat kamera bersetup dual 13 megapiksel dengan kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Kemudian pada sektor dapur pacu, HP ini dipersenjatai dengan shock prosesor octa-core dari MediaTek Helio A25 yang disokong kapasitas RAM sebesar 2 GB dan internal memori sebesar 32 GB. OS-nya sendiri sudah berjalan di Android versi 10 Go Edition dengan sokongan kapasitas daya baterainya sebesar 4000 mAh. Dan berikut spek lain dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob video tentang 7 daftar HP terbaik di bawah 1 juta versi nongkrong gadget. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.